kalau dikasih di bibir, bibirnya kering, bisa buka? Nggak bisa kan? Kalau dikasih di sini dan ini sudah kering, bisa buka? Niatkan jarinya harus jari kiri, nggak boleh kanan. Karena ini kan hari Jumat kan? Jumat lewat ya. Oh nanti apalagi benar kiri. Ya kalau Jumat pagi sebelah kanan ya. Nah coba sekarang Anda lihat jari sepertemuan ini, Anda lihat taruh di depan 20 cm, di depan Anda 20 cm. Kalau orang boleh ukur 20 cm ya. Sekarang coba lakukan sungguh-sungguh. Anda niatkan sungguh-sungguh, izinkan ini. Oke, saya hitung 1 sampai 3. Lihat apa di depan? Saya hitung 1 sampai 3. 1, lihat garis Anda, lihat garisnya. Niatkan, izinkan kedua jari Anda menjadi semakin lengket. Kenapa? Karena lem yang Anda kasih di sana, walaupun itu lem imajiner, Anda kasih yang banyak, lemnya mulai kering, dan tekan jari Anda mulai lengket, tekan. 2, jari lemnya semakin kering, jadi Anda semakin lengket, tekannya kuat. Dan 3, lemnya sudah sangat kering, Anda tekan semakin kuat. Semakin kering, semakin lengket. Semakin Anda melepas jari Anda, justru jari Anda menjadi semakin lengket. Coba lepaskan, bisa, coba. Maka mau dilepas, makin gak bisa. Makin lengket. Makin lengket. Yang sangat lengket, angkat tangan kanan. Yang sangat lengket. Oke, lengket. Oke, 3 hitungan semua pengaruh bilang. 1, 2, 3. Coba hitungannya lepas ya. Gimana? Lengket? Bisa? Jadi cepat. Itu artinya apa? Ini contoh kekuatan pikiran. Saya nggak pakai ilmu. Bayangkan kalau Anda bilang ini belajarnya susah menang. Tadi di belakang ada lengket mas? Bisa di depan sebentar sini? Nanti dapat bonus pak, dapat voucher minat gratis di sini. Bapak di depan ya, permisi. Bapak siapa namanya? Notis. Agus. Bapak takut sama saya? Iya. Begini. Enggak. Pak Agus, di sini kerjanya apa, Pak? Pembantu pelaksana. Pelaksana maksudnya apa? Oke. Berarti Anda punya tugas bayaran ya? Tadi sebuah lengket nih. Ada minum hati saya. Enggak. Agus siapa namanya? Agus. Coba dicoba lagi. Coba. Angkat. Yang benar nih. Itu tayangan lengket. Tidak, bukan bisa. Makin Anda berusaha buka, relax saja, nanti saya akan. Makin Anda berusaha buka, Anda mulai merasakan badan terasa berat. Nah, makin berat terasa. Benar? Makin berat, betul? Tapi Anda bisa beri jeda ya. Mau dilepas? Tapi satu syarat ya. Lengketnya pindah ke kaki ya. 1, 2, 3. Nah, kakinya sekarang lengket. Saya pinjam namanya boleh nggak? Nanti saya kembalikan. Boleh. Kalau Anda kasih saya nama Anda masih punya nama nggak? Punya. Kalau semua dikasihkan ke saya masih punya nama nggak? Nggak punya ya. Ikhlas saya pinjam aja saya kembalikan. Anda lihat baca saya kan baca orang baik-baik. Namanya tak ambil. Pakai Sari. Oke, sopo jenenge. Menurut Anda, Pak Agus ini pikirannya lemah atau kuat? Lemah. Tidak, pikirannya sangat kuat. Ini yang benar. Dia punya kemampuan konsentrasi yang sangat tinggi. Ini yang kita butuhkan pada anak-anak kita.
Kalau dia tidak izinkan, kalau dia tidak kuat konsentrasinya, dia tidak akan bisa masuk ke kondisi ini relaksasi pikiran yang sangat dalam. Nah, untuk sementara waktu, oke. Nggak suka matematika kan? Nggak suka. Anda ngitung ya, ngitungnya nggak tahu kenapa waktu kecil selama berdiri di sini, ini ngitungnya selalu kelebihan satu. Bu, kenapa? Ngitungnya nggak teliti, selalu kelebihan satu. Selama dia berdiri di sini ya, selalu kelebihan satu. 1 tambah 1 berapa, Mas? 3. 2 tambah 2. Yakin? Yakin? Coba. Anda bayangkan kalau pikirannya, oke, kakinya bisa diangkat, Mas. Kakinya bisa diangkat, sudah. Oke, tapi nama tetap saya pinjam ya. Anda bayangkan, kalau pikirannya Pak Agus ini pikiran yang sangat reseptif, dia punya kemampuan konsentrasi yang sangat bagus. Cuma selama ini nggak pernah dipakai dengan seharusnya. Ini harusnya belajar bahasa Inggris cepat sekali, sangat cepat. Mau belajar bahasa Inggris, matematika cepat sekali. Tapi karena nggak pernah dikasih tahu gimana cara pakai pikiran, nggak pakai. Dan Anda bayangkan kalau anak-anak kita SMP itu pikirnya seperti kayak gini, gampang sekali dimengerti. Dan Anda kalau ngomong, nah ini pelajaran yang sulit, atau anak bawa pulang ujian. Aduh nak, kamu kok gak pernah teliti sih nak? Kok ngitungnya selalu keliru? Nah itu jadi tuh. Ada contohnya. Sekarang siapa yang setelah lihat ini mulai merasa berdosa pada anaknya sekarang? Siapa? Benar Mas? Oke, siapa namanya? Oh, Singat. Jadi ini nama gak mungkin bisa dihilangkan. Jadi saya beritahu Anda yang di TV uya-uya itu bohong. Orangnya sudah diatur semua. Saya baru ketemu Anda ya. Ya, jadi itu sudah diatur, biasanya itu dikasih sampai cek tes 300 gitu. Ditanya apa saja, oh nggak ada kan orang gini. Oh gini loh Mas, saya ini kan gini, salah, yang benar gini. Nggak bisa orang kayak begitu. Itu bohong, pok. Ngomong tapi sering masuk TV. Oke, Anda sekarang ini, oke, saya bawa sedikit beda ekstrim mengenai pikiran. Sekali lagi ini ilmiah, Anda lihat, jangan ada dusta di antara kita. Ya. Mama hilang, siapa namanya? Oke, ya. Tangannya permisi Mas, Anda kan kuat kan, bisa kerja kan? Oke, tangannya begini, lurus. Oh, kita lihat ya, ini sekarang menjadi batang baja, kaku dan kaku. Tekun kalau bisa, tekun. Nah, cukup. Ya, gitu, saya bisa relax. Sekarang buka, relax kembali. Oke, nah sekarang kira-kira ini Pak ini kira-kira berat atau ringan? Ringan. Oke, yakin ya? Oke, saya taruh sini ya. Nanti kalau saya ngitung 1, ini pen beratnya seakan-akan 1 kilo dan ini mulai neken. Anda boleh tahan, tapi kalau nggak tahan, nggak kuat ini turunkan saja daripada saya sakit. Jelas? Kalau nanti saya bilang 2, maka jadi 2 kilo. Tak percaya? Supaya membuktikan. Dan sini Mas, 1. Nah, mulai neken itu berat sekali. Terasa? 2 kilo, makin nekan makin turun, terasa berat. 3 kilo, oh berat sekali. Berimis. 4 kilo, oh my god. Oke, kembali ke mana? Anda itu bagaimana pikiran mempengaruhi? Bagi ibu-ibu sudah punya anak? 2. Pernah hamil sebelumnya? Yang ada yang jantung nggak ada? Ini hamil lagi nggak? Hah? Ingin hamil lagi. Iya benar. Bapak pernah ngalami? Kok saya kelihatan makanya coba katanya. Oh iya, yang satu yang barat yang kumis. Lihat ya. Oke Mas, permisi. Sakit? Sakit? Enggak. Yang sebelah. Ini normal. Krosok. Sakit. Ini apakah karena terlalu rileks atau memang bebal memang? Nah, sebenarnya salah satu teknik untuk anestesi mental, kita bisa membuat anak itu tidak sakit dengan sugesti. Ini salah satu contoh pikiran.
Coba kalau kita dulu waktu kecil, wah bedol, apa yang kita lakukan? Sini udah apa, oh langsung ambil rambutnya mama kan? Oh nggak sakit ya? Itu sugesti. Apa nih nggak sakit? Bedol. Mama nanya sakit? Enggak, ini bedol sakitnya luar biasa banget. Dengkulnya, cucu, aduh, nggak apa-apa sini mama cium. Nah, nggak sakit kan? Itu sugesti, tahu? Nah, pengetahuan ini pakai untuk anak-anak. Belajar, ini gampang nak, kamu pasti bisa, yakin pasti bisa. Pasti bisa. Sulit pak, sulit bu, enggak ada yang sulit di dunia ini. Kalau kamu rajin, kamu berusaha pasti bisa. Yang ada cuma orang malas. Dan bapak ibu tahu kamu yakin, kamu rajin. Bapak ada yang malas. Bapak ibu tahu kamu rajin ya kan? Rajin kan? Rajin kan? Hah? Rajin. Masuk aja itu. Bisa bahasa Inggris nggak? Nggak bisa. Sama sekali. Sama sekali. Kalau dia tidak pernah ada data, itu nggak bisa. Kalau dia nggak pernah ada data. Anda bayangkan kalau Anda bisa memberikan sugesti seorang murid supaya nanti kalau mau ujian datanya bisa keluar dengan tim yang gue enak. Enak kan? Jadi waktu dia mau ujian, begitu dia duduk di kelas mau ujian, dia langsung relax. Dan begitu dia mengerjakan soal, itu langsung bisa keluar dengan timnya. Tapi dia harus ada data dulu, dia belajar dulu. Kalau nggak ada data nggak bisa. Murid saya, seorang hipnoterapis, tangannya itu sudah mau duduk mas. Iya. Takut. Ada takut sama saya? Satu tambah satu, dua. Udah normal. Anda mau kembali ke tempat duduk kan? Tapi Anda bingung tempat duduk Anda di mana? Anda duduk di mana? Bentar. Anda bayangkan ya, dia kuliah di salah satu perguruan tinggi top dan itu ujiannya online ke Amerika. Jadi dia baca soal dalam bahasa Inggris, A, B, C, D. Dia bilang, aduh saya pernah baca, tapi kok lupa ya. Nah mamanya ngajarin dia, anak ini seperti ini, sangat sugestif ini seorang wanita. Dia relax, tenang, dan dia perintahkan pikirannya dia. Sekali lagi ini semua psikologi, ini ilmiah, nggak pakai ilmu psikologi lah, nggak pakai ilmu magic. Dia bilang sama bawah sadarnya dia tempat memori, saya tahu saya pernah belajar materi ini. Sekarang saya butuh datanya, kamu kasih tahu saya apa jawabannya benar. Oke? Dia buka mata, dia baca lagi soal dia lihat huruf A, jawabannya apa? Jadi burung. B, burung. C, terang. D, burung. Nah ini dia klik C, langsung ada jawaban dari mereka. Benar. Dan dia pakai pola itu. Dan dia nggak belajar saat itu, karena dia sibuk kerja. Walaupun orang kaya, tapi dia jalankan kerja oleh orang tua tadi. Nilainya 92, skor paling tinggi yang pernah ada. Mendengar cerita ini, salah seorang teman waktu ngambil S2 di ITS melakukan hal yang sama. Dia soal susah, relax. Ayo kamu kasih saya jawaban, buka mata. Dia baca A, kabur. Wah, kerja katanya. B, kabur. C, kabur. D, kabur. Bisa. Kenapa? Karena datanya nggak ada. Jadi menjadi masalah bagi kita. Satu anak tuh susah masuk datanya, benar nggak? Belajarnya nggak nyantol-nyantol ya kan? Setelah nyantol waktu ujian nggak bisa keluar biasanya. Benar? Benar. Kalau kita bisa masukkan gampang, keluarkan gampang, nilainya pasti bagus. Mau nggak kalau kayak gitu? Mau. Mau mas kembali ke tempat itu? Kursinya di mana? Benar. Ya. Ada istri? Anaknya berapa? Satu. Sayang sama istri? Sayang. Lebih sayang mana? Istri atau Dian Sastro? Istri. Benar nih? Benar. Benar Dian Sastro? Iya. Oh ada. Siapa ya? Bintang namanya? Jupe? Cinta Laura. Pernah ketemu nggak? Mau ketemu? Sungguh? Oke, sama-sama. Tetap berdiri. Oke, relax. Nah, saya yang menunjukkan, ya, saya nggak akan lakukan yang aneh-aneh, cuma saya menunjukkan beberapa hal. Nanti begitu Anda buka mata, di dalam ruangan ini, wanita pertama yang Anda lihat itulah Cinta Laura. Buka mata.
sama kita. Oke, senang sama kita Laura? Senang ya? Tuh, di samping kita Laura istri Anda, ya? Tuh. Iya, itu istri ya? Iya. Tadi Anda bilang senang sama kita Laura, benar? Benar. Istri Anda saya kasih tahu ya, gimana? Kasih tahu nggak? Oke, itu Anda saja ya. Kembali normal semuanya, buka mata sudah kembali normal. Bukan kita Laura kan? Bukan. Sekali lagi itu adalah mengenai pikiran ya. Saya melakukan banyak hal yang aneh seperti ini. Tetapi kalau untuk sekolah kita bisa melatihannya dengan realisasi. Kita kasih positif ibu sampai keluar mata ya. Mau kembali ke tempat dulu Mas? Terima kasih Mas ya. Mas Agus ya. Namanya benar Agus ya. Bukan Adi. Nah, ada yang Adi, saya yang Agus. Ada siapa? Agus. Oh, Agus ya udah mau silakan. Anda lihat itu bagaimana kita bisa menggunakan pikiran manusia. Nah, anak-anak yang SD, yang SMP, kondisi pikirannya seperti Mas Agus ini. Sangat sensitif sebenarnya. Kita ngomong baik masuknya cepat, kita ngomong jelek masuknya cepat. Dan ini yang kita nggak pernah perhatikan dan memang nggak pernah diajarkan sama Kalau saya kuliah doktoral aja nggak pernah tahu kayak begini. Nggak ada mata kuliah kayak begini nggak ada. Ya, dan saya sangat menyarankan atau menghimbau ya. Sebaiknya tuh di setiap sekolah khusus untuk baik TK dan SD harus ada divisi BK. Bukan di SMP. Tidak telat kalau di SMP. Pada TK dan SD ada divisi BK dan kalau bisa BKT, bimbingan konseling dan terapi. Sedangkan bukan anak kita nanti bermasalah tidak. Artinya apa? Bisa saja anak ini baik-baik tapi kena bully temannya. Itu setengah mati, pernah aneh, pernah mati. Atau mungkin dia ini orang tuanya ribut, dia sedih. Atau dia baru punya adik dan dia merasa takut terancam dari sayang mamanya. Itu juga bisa terjadi. Mungkin ada guru yang salah ngomong dan termasuk melukai saat kita salah ngomong dan dia terluka dan dia marah, dia nggak mau sekolah. Itu kita harus bereskan cepat mulai kecil. Nah sekarang saya ada satu teknik sebelum saya akhiri. Coba ada takut ular nggak di sini? Ular? Semua. Saya punya ular di sini ya. Ular mainan. Kalau ular beneran saya juga takut. Ada yang takut sama ular ini? Ada yang takut sama ular? Ibu yang di depan ini. Saya bisa melihat awal Anda berubah. Ibu berani megang ibu? Tak kasih duit. 1 juta. 2 juta. Boleh banyak. 10 juta. Tidak mau. Anaknya 2 benar? Anaknya 2 ya. Ya, anaknya 2. Bagi perempuan ya. Oke. Kalau cuma bingung kenapa saya bisa tahu ya? Karena itu pakai ilmu. Kalau kita sudah klik dengan audiens, klik dengan murid kita, itu vibrasinya jalan, intuisi kita jalan dengan mereka. Jadi anak-anak bisa tahu kita senang sama mereka, sayang, percaya atau tidak, mereka bisa. Tadi malam kami makan di Surabaya, makan ikan bakar. Waktu masuk sudah pesan ikan bakar, istri saya bilang, ini ada es degan di sini. Istri saya tahu saya suka beli es degan, tapi kami enak, tapi saya pengen banget es degan. Tiba-tiba keluar es degan. Saya sama sekali tidak pernah pesan es degan. Keluar. Kenapa? Waktu si pembawa si pelayan itu datang kasih minuman, ini nyampe vibrasinya nyampe ini. Saya pesan istri saya, kamu pesan tidak? Saya nggak pesan. Saya tanya ada anak sama keponakan. Tadi, ada pesan es degan? Gak ada itu. Nyampe. Jadi kalau kita masuk ke kelas dan kita yakin, kita percaya diri, tahu ini materi yang disampaikan yang menyenangkan, anak-anak tuh bahwa kita bilang ini menyenangkan, mereka tahu. Itu nyampe mereka. Ya, nah sekarang ibu nggak mau enggak? Saya kasih uang 10 juta nggak mau? Tawaran cuma sekali. Kalau di sini ada suami tak tarik pistol. Kalau ibu nggak megang, suami tak tembak, apa yang dilakukan? Aduh pak, itu yang saya mau dari hidup pak. Cuma saya nggak bisa melakukan. Nah, saya baca. Tapi ibu mau saya sembuhkan. Mau saya sembuhkan? Saya beritahu ya, Anda belajar teknik ini di luar hari itu harganya 5 juta.
Ini tadi di bukunya ada. Kalau Anda beli buku Quantum Life Transformation yang edisi hardcover, ada bonus DVD-nya. Saya menjelaskan dengan bintang iklan istri saya sendiri. Pakai orang mahal ya. Dan ini bisa dipakai untuk diri sendiri maupun anak-anak kita. Ibu bisa pakai untuk anak-anak. Kalau nanti misalkan nggak jelas, butuh training lanjutan, nggak usah cari saya. Kalau kayak gini-gini tuh di Malang ada Ibu Ratih, mungkin kenal Ibu Ratih. Ibu Ratih pinter banget soal kayak gini. Itu juga soal terapi. Ibu masih sembuh kan? Oke, Ibu siapa namanya? Winda. Oke, Ibu apa? Takut, ngeri, geli, jijik, gilo, benci, nggak senang, nggak nyaman, semua. 0 sampai 10 dianggap berapa? Kalau 10 sangat mengganggu, emosi dianggap berapa? 10. Sudah berapa lama Ibu takut banget? Mulai usia berapa? Kira-kira 4-5 tahun? Sejak saya mengenal ular, sejak tahu kalau binatang itu ular. Berarti kira-kira taruhlah 5 tahun. Ibu sekarang usia berapa? Maaf saya terpaksa tanya usia, karena saya tahu pantang bagi seorang pria menanyakan 3 hal ini pada wanita. Yang pertama adalah usia, yang kedua status, yang ketiga berat tubuh. Oke, Ibu takut, ngeri, geli, jijik, gilo sama apa ya? Kepalanya, buntutnya, kulitnya, apanya? Semuanya. Tapi Ibu mau saya sembuhkan? Ya atau tidak? Oke, apa ruginya Ibu selama ini takut dengan bahan begini? Apa kerugiannya? Ibu gak bisa menerangkan pada anak-anak mengenai ular ya? Takut ya? Tak nyaman ya? Kayak begini sekarang aja Ibu sudah gak enak, benar? Oke, kalau gak bisa hilang gimana? Hidup Ibu enak kira-kira kalau gak bisa hilang? Enak. Mau seperti ini terus? Mau dihilangkan? Kalau bisa hilang bagaimana hidupnya Ibu? Lebih nyaman, lebih enak, benar? Apapun yang saya tanyakan, format pertanyaan itu ada di sini, dan itu ada tujuan. Anda bisa tanya pada anak-anak nanti, murid-murid kita. Semua ikuti yang saya lakukan. Jarinya itu di sini. Setelah kita selesai, saya tunjukkan sesinya ini. Ini yang kita lakukan ya. Oke, jadi nanti di buku sini ada. Meskipun saya apa emosinya, bla 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 bla, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan ini, saya menerima. Yang bisa dirubah hanya merah ini ya. Yang biru nggak bisa. Yang biru ini sudah harga mati. Meskipun saya, misalkan tadi kok takut, ngeri, geli, jijik, gilo, benci, nggak senang, nggak nyaman, sama ular, kulit ular, kepala ular, ekor ular, kulit ular, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan ular, saya menerima dan menghargai diri saya seutuhnya dan memutuskan untuk melepas semua perasaan tidak nyaman ini sekali dan sekali demi kebaikan dan kemajuan hidup saya. Kita akan lakukan ini 3 kali bersama-sama. Saya tunjukkan titiknya. Yang pertama adalah titiknya itu titik yang di sini. Sebentar. Yang pertama itu adalah soft spot. Soft spot itu di mana soft spot itu? Seperti ini. Kiri atau kanan? Tidak perlu dua-dua. Mantap. Kiri atau kanan ya. Nah, kalau kita pakai tangan kanan, kita bisa tekan jari saya di sebelah kiri. Jadi posisi di mana kalau Anda menyentuh, Anda punya bahu, Anda tarik miring 45 derajat. Nah, ini sakit kalau ditekan. Jangan diturun. Kalau diturun, geli. Oke, posisinya seperti ini ya. Ini anak kami yang nomor 2 si Ita. Ini sebenarnya dia paling malas di foto. Saya paksa foto. Ini jangan kaget foto berikut dia makin lama pakai keburuk dia ya. Ini sekarang sudah SMP kelas 2 ya. Oke, tekan. Jadi caranya kalau kita melakukan ke diri kita sendiri sama begini. Misalkan saya melakukan kepada Ibu Winda, maka saya bilang begini, saya menjadi Ibu Winda. Udah, yang saya lakukan, saya karena Ibu Winda. Ada punya murid yang tak percaya diri, yang takut matematika yang itu, saya menjadi murid saya. Ada habis, garanti, kita buktikan sekarang. Semuanya akan menjadi Ibu Winda dalam hati. Bilang, saya adalah Ibu Winda, sudah? Oke, saya tekan gini, ikuti kata-kata saya ya. Jangan pakai ini, saya katakan. Kita akan lakukan ini 3 kali. Sekarang masih 10 ya.
Nanti sambil kita melakukan, Anda merasakan itu akan turun dengan sangat cepat dan itu hilang dengan sangat cepat. Ya, bilang gini, sambil putar. Meskipun saya takut, geli, jijik, gilo, nggak senang, nggak nyaman, dengan ular, kepala ular, kulit ular, mata ular, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan ular, saya menerima dan menghargai diri saya seutuhnya. Dan memutuskan untuk melepas semua rasa tidak nyaman ini sekali dan sekaligus demi kebaikan dan kemajuan hidup saya. Bentar, kita lakukan 3 kali. Ini sudah mulai terasa berkurang, mana enggak? Ya, yang kedua, meskipun saya takut, geli, jijik, gilo, nggak senang, nggak nyaman, sama ular, kepala ular, bentuk ular, kulit ular, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan ular, saya menerima dan menghargai diri saya seutuhnya dan memutuskan untuk melepaskan semua perasaan ini sekarang dan sekaligus demi kebaikan dan kemajuan hidup saya. Sekali lagi, kalau sudah kesal biasa baca sampai juga ya. Meskipun saya takut, geli, jijik, gilo, tidak senang, tidak nyaman, ular, kepala ular, kulit ular, bentuk ular, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan ular, saya menerima dan menghargai diri saya seutuhnya dan memutuskan untuk melepas semua rasa tidak nyaman ini sekarang dan sekaligus demi kebaikan dan kemajuan hidup saya. Setelah dilakukan 3 kali teman-teman, maka kita akan minta murid atau klien kita atau orang yang kita bantu itu tanda teleponnya. Ibu minta teleponnya, hembuskan. Enteng, lagi. Semakin enteng. Sekali lagi. Hembuskan. Nah, pertanyaan saya, sudah habis atau masih sisa sedikit? Perasaan, plong. Plong. Biasanya ini langsung plong. Tapi misalkan pura-pura masih sisa. Kalau dia sudah habis ya selesai sembuh. Tapi kalau misalkan dia masih sisa, dia bilangnya dari 10 turun ke 5, kita akan melanjutkan dengan typing. Kalau dia bilangnya sisa sedikit Pak, 1 atau 2, kita lakukan. Kalau dia 1 atau 2, lakukan finishing begini. Ini jari ini kalau kita buka di sini. Ya itu kalau ditekan agak sakit kan? Ada ketuk begini. Kalau sisa 1 atau 2 ada finishing begini ya. Ada ketuk dan belum ngomong apa-apa, ini akan dia lepas. Kalau 1 lihat begini, 1, 2, lihat batas saya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini mata begini. Lakukan 5, 6 kali. Itu pasti hilang. Tapi misalkan kalau masih sisa 3 atau 4, yang kita lakukan adalah kita ketuk mulai titik sini. Jelas ini? Ya, per titik ini ya. Di buku ada. Mulai dari sini pangkal alis 5 sampai 7 kali, pakai 2 jari. Pangkal alis ya. Ibu-ibu tahu pangkal alis kan? Iya. Tempat pertama pensil alis Anda mendarat. Mesti begini. Enggak begini. Ketuk 5 sampai 7 kali. Oke, saya masuk sini ya. Tuh. Kita ketuk sama-sama. Enggak usah ngomong. Kita ketuk pelan-pelan ini. 5 sampai 7 kali terus di samping sini. Nih. Sampingnya kiri atau kanan sama ya. Ini ada tulang sini ya. Terus di bawah mata sini. Ini ada tulang nih di sini. Ya. Di bawah mata pasti pelan-pelan. Di tulangnya jangan di matanya. Sudah? Kemudian lihat itu di bawah hidung. Tuh. 5 sampai 7 kali. Ini titik akupunktur ya. Terus di bawah di dagu sini. Sudah? Kemudian di tulang selangka.